warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah bisa di rumah. Senang sekali saya ijak kembali hadir dalam program Tazkirah bersama Sarung aja dulu. Legenda Ya dulu mas, lucu kan ini begini mukanya. Gila apa ibu? Oh, tidak bisa, udah dapat ya. Berarti bas? Ulang ya. Iya betul, karena nama ibu dan bersama Sarung aja dulu. Ibu dan betul. Ya, dan alhamdulillah Pak Ustadz, ini kita jauh-jauh ya. Pasti pemirsa semua penasaran. Siapa nih ibu yang sudah cantik salawatnya, cantik juga orangnya, murah senyum juga. Terus di sini juga di depan kita ada juga ibu dan bapak-bapak, ini pasti kita mau kenalan. Siapa ini? Ya. Nah, langsung kita saya tanya ya, Bu Salima. Bu. Ih, orang. Bu. Bu. Ini ibu-ibu dari Majestat di mana? Ibu dari Madinah. Ini dengan baik. 14 tahun lulus ini ibu dari dengan baik. Jadi Hijratul Naim, Mutiara Permai, wah, kita pasti tidak buah. Nah, kita perkenalkan dulu, ini sudah kenal ibu Majestatnya. Sekarang ibu ketua dan satunya lagi ini ketua takmir masjid ya. Saya bisa perkenalkan dulu dirinya, Bu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Majelis Taklim Hijratul Naim Mutiara Permai Kabupaten Goa. Alhamdulillah Mutiara Permai ini sudah mempunyai Majelis Taklim yang baru, yang bernama Hijratul Naim di sini. Ini berapa bulan? Baru bulan September di SK-kan. Jadi alhamdulillah ya September 2004 sudah di SK-kan dan baru berjalan Januari dan sampai sekarang ya. Alhamdulillah anggotanya banyak sebenarnya Ustaz. Tapi alhamdulillah hari ini yang hadir seperti sekarang. Ya. Terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir. Dan tepuk tangan untuk Fajar TV. Jadi mungkin karena faktor cuaca juga ya betul ya. Karena luar ini panas, kadang-kadang hujan tiba-tiba hujan deras lagi. Apalagi luar sana banjir, Pak ya. Jadi mungkin ini menghalangi mereka hadir. Tapi alhamdulillah masih ada ibu yang bertahan.
Tapi kalau Majelis Taklim ini sebenarnya di wilayah sini juga di Mutiara Permai atau ada juga luar itu? Alhamdulillah sebagian besar di sekitar sini dan saya dan beberapa orang di sebelah sebenarnya. Nah di sini pokoknya ada hampir 100% yang di sini Ustaz. Nah kalau kegiatannya apa saja? Alhamdulillah sampai hari ini detik ini kita setiap bulan itu ada pengajian rutin yang dipimpin oleh Ustaz Rizkan. Oh, Masya Allah. Ya, jadi beliau itu yang mengagendakan kami untuk di Fajar TV dan tentu saja kami sangat senang Ustaz bahwa pada hari ini majelis taklim kami akan ditonton mungkin lewat media sosial dan lain-lain. Karena nanti juga akan kita tayangkan di YouTube pemirsa semua ya. Jadi jangan lupa untuk follow YouTube kita di official Fajar TV. Ya, jadi tidak nonton kita di Fajar TV, nonton kita di YouTube. Iya. Nah, kalau selain pengajian rutin apa lagi? Kita juga belajar mengaji. Ada. Untuk orang tua. Orang tua ada, anak-anak juga ada di sini. Ustaz di masjid oleh Bapak Ketua kita pengurus masjid meminta kepada kami supaya mendirikan majelis taklim yang sebenarnya sudah ini stok lama sebenarnya sudah. Wajah baru. Alhamdulillah dengan dari masjid, pengurus masjid memberikan keluasan dan tempat kita di sini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Di samping itu tujuannya tentu saja menambah ilmu dan wawasan dari ibu-ibu rumah tangga yang sebagian besar ini sudah ibu-ibu rumah tangga tidak berkantor, tapi ada juga yang di luar bekerja. Sebagian sebenarnya ini ada bekerja di luar dan mungkin ada karena banjir dan ada halangan lain. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi Ustaz yang hadir ini semua lagi semua ini. Ya, tepuk tangan alhamdulillah. Ya, kita sangat mengharapkan ke depannya kita sebagai rumah tangga itu selain bisa menjaga anak dengan baik, mendidik anak dari segi agamanya, membentuk akhlak yang berguna bagi agama Nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah. Yang tidur dulu. Oke, Bu Ketua, saya selalu satu pertanyaan berkali. Pak, boleh perkenalkan namanya Pak sebagai apa? Tidak tahu. Ya, perkenalkan nama Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati kru dari Fajar TV, Majelis Taklim Hijratul Naim Mutiara Permai Goa, Ustaz Rizkan kami hormati, kemudian pengurus bendahara yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah, saya hanya mengucapkan selamat kepada Fajar TV yang sengaja meliput kami di sini, dan itu adalah bagian dari kerja-kerjanya Ustaz kita. Kemudian memang program kita di sini di Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi sekarang ini Dewan Kemakmuran Masjid, bukan pengurus masjid, Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Itu juga sudah 2 tahun jalan ini dan alhamdulillah sudah mulai berguna. Antara lain adalah sudah dibentuk TPQ di sini sudah ada, tahun pendidikan Al-Quran, kemudian majelis taklim sudah 1 tahun lebih, itu sudah terlaksana semua. Kemudian pengajian bapak-bapak pada hari Minggu itu biasa dilaksanakan kopi monik pada hari Minggu dan di siraman rohani di belakang di Gazebo. Kemudian beberapa kegiatan pada bulan Ramadan itu ada lomba-lomba macam-macam diadakan. Berarti ini selalu ada kolaborasi dengan Majelis Taklim. Iya. Nah kalau selama ada Majelis Taklim manfaatnya apa nih Pak Ketua? Alhamdulillah, ini harapan kita kan ibu-ibu itu selain mendapatkan ilmu agama di masjid, karena itu tujuan utama kita itu adalah bagaimana masjid ini
diramaikan. Itu tujuan utamanya. Dan kita di sini punya program, kemudian Jumat Berkah. Juga. Di sini hampir setiap Jumat itu ada makanan, bukan MBG. MBG ya. Pokoknya makanan yang bagus. Jumat Berkah. Alhamdulillah. Juga program-program kami dari DKM. Nah, lebih baik. Nah, kita lagi bagian lagi nanti kita lanjut lagi pembahasan kita berdua tahun. Di, Bu, karena mana ibu kan? Bu. Ya, kita kan pas sebenarnya tahu siapa Ustaz toh. Kita juga tahu temanya, tapi sebelum kita tahu temanya, saya ingin kembali ke bisa di rumah dan ibu jangan lupa untuk kunjungi website dan Fajar TV di www.kejadul.com. Atau follow Instagram dan Facebooknya di @kejadul_ID. Budi, Bu, ada tahu tema kita hari ini ada? Ada tahu temanya Pak Ustaz? Tahu ibu dan tidak tahu ada Sandro ini ya kan? Ada jadi? Oke Ustaz, boleh pada tema kita tuh hari ini apa Ustaz? Ya, tema kita hari ini terkait dengan nama masjid kita. Masjid ini Masjid Hijratul Naim. Iya, berarti temanya seperti itu. Temanya hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan. Masya Allah. Kami minta pada Ustaz. Iya. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Hijratul Naim Mutiara Permai Kabupaten Goa dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan nikmat ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semua. Semoga insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan juga hadir Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Dr. Haji Abdul Hafid. Ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah beserta Ibu Ketua Majelis Taklim, jajarannya seluruh pengurus masjid ada juga hadir. Masya Allah. Bagian dakwah. Oh, bagian dakwah. Ya, bagian dakwah kita. Masya Allah. Meskipun sendiri, tapi senyumnya loh itu. Mewakili 1000 orang. Iya. Gimana sih Ibu dan? Mudah-mudahan kita semua insyaallah yang sehat makin disehatkan oleh Allah. Amin. Yang sakit insyaallah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kita semua dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Iya. Biasanya Ustaz Sarata kita bilang itu yang banyak Ustaz Najib Nasir. Di sini kan tidak ada cicilan lagi. Yuk, bangga sih Ibu dan. Bangga sih Ibu dan bilang Ustaz Najib Nasir. Ada sih Ibu dan. Tidak ada cicilan banyak. Sama Ibu saya. Berarti banyak. Iya. Ibu, Bu. Ibu. Ya, namanya masjid kita ini masjid apa? Hijratul Naim. Nama Majelis Taklim kita Hijratul Naim. Apa itu hijrah? Apa itu naim? Nah, coba Ibu Dani apa hijrah? Ya.
Ya. Karena kan baru. Benar. Baru. Dan makanya mungkin belum mengetahui ya artinya dari internet. Jadi mau tahu dulu ini artinya mau tahu. Saya kurang keras mau tahu. Mau tahu? Ya, sebelum kita masuk di judulnya, temanya hamba-hamba Allah yang mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah. Jadi hijrah itu Ibu bermakna singkatnya berpindah. Ya. Jadi berpindahnya itu bukan hanya bermakna pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah di sini berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Mudah-mudahan kita berada di sini insya Allah menuju kepada kebaikan. Tidak hanya berpindah menuju kebaikan, tetapi orang yang berpindah menuju kebaikan itu insya Allah dimasukkan kata naim. Naim itu kenikmatan. Jadi pindahkan ini, ya pindah dari keburukan menjadi masuk kepada kebaikan, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi naim itu kenikmatan. Ya, ada satu surga yang disebut dengan Jannatul Naim. Karena kan ada Jannatul Firdaus. Ya, ada juga Jannatul Naim. Ya, berarti surga yang penuh kenikmatan. Hijratul Naim itu berpindah dengan penuh kenikmatan. Masya Allah. Ya. Oh. Tiga kali ya, Bu. Ya, nikmat juga itu, nikmat. Kan, Bu. Iya, kan, Bu. Ya, siapa itu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan Jannatul Naim, surga yang penuh kenikmatan. Catat Bu. Tentunya kita semua mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Ternyata tidak hanya di akhirat, tetapi di dunia juga kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah tentunya besar harapan kita semua mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Amin. Yang pertama, katanya gue aja nih. Sama kalau yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah, kemudian yang melakukan amal soleh. Syaratnya itu yang pertama dua. Ya, syaratnya untuk mendapatkan kenikmatan yang pertama beriman kepada Allah, kemudian beramal soleh. Ini harus digandengkan. Ya, sebagaimana di dalam surah Al-Luqman, ya, surah Luqman itu disebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, syaratnya untuk mendapatkan surga yang penuh kenikmatan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, mengerjakan amal soleh, lahum jannatun na'im, mereka mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Tidak gampang gitu nih, tidak gampang. Jadi kalau maki mendapatkan surga yang penuh kenikmatan, ya kan ada bahasanya surga dunia, ada surga akhirat. Ya, tentunya kalau surga akhirat itu kan masih lama, masih jauh. Ya, insya Allah surga dunianya itu dah yang penuh dengan kenikmatan. Syaratnya harus beriman, tidak lain. Beriman, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada seluruh malaikatnya, rasul-rasulnya, sebagaimana dalam pengajian kemarin yang sudah kami sampaikan di sini, pengajian awal itu, ya, saya ambil satu kitab Safinatun Najah. Ya, jadi itu mazhab Syafi'i, ya. Di situ kan ada rukun iman. Iman kepada siapa, Ibu? Iman kepada, yang pertama iman kepada kita guna. Iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada Rasul. Iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada hari kemudian iman kepada qada dan
Ya, udah ini. Ya. Yang keempat, iman kepada Allah. yang keempat ya. Tapi Iya. ibu-ibu gampang nih. Ibu Dalmi, yang pertama iman kepada iman Ya. kepada Iman Allah. kepada Allah. Ya. Jadi syaratnya ibu iman dulu, beriman. Beriman dulu saja. Beriman dulu. Dan beramal saleh dia. Ya. Setelah beriman, dia beriman lalu kemudian dia mengerjakan amal Saleh. saleh. Seperti itu. Tidak hanya sekedar beriman, tetapi mengamalkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Itu. Kemudian yang kedua, setelah yang mau lewat ini, Masya Allah. Bu. 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 Yang pertama apa iman kepada? Temanya apa? Temanya tadi ini apa? Dosen Pak Ustaz? Apa? Ibu keistimewaan nama sama kita di Jawa Naim. Temanya apa? Coba Pak Ustaz temanya tahu tak? hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan. Ya, ini Jawa Naim nama kita itu kau ya. Apa temanya? Yang pertama dan beramal saleh. Mulai tahu lanjutannya Bu? Mau tahu yang kedua? Ayo semangat. Mau tahu yang kedua? Mungkin saja di rumah pasti mau tahu. Tapi kita iklan dulu jangan kemana-mana. Tetap di program terus bersama Sarah Gaya dulu. Legenda Nusantara. Pemirsa kembali lagi di program terus bersama Sarah Gaya dulu. Dan masih bersama Ibu Ketua dan Pak Ketua Tangki dan Ibu Maisadin. Di kareng apa kan? Tadi kompak ya. Coba masih bersama Ibu Maisadin. Itu dong. Semangat ya. Bu. Ibu. Kita lanjut ke Pak Ustaz ya. Apa temanya? Apa temanya? Kata saya hamba Allah yang diberi yang pertama Lalu kita lanjut kita bincang sampai begitu sampai ke Ibu Ketua dulu. Nah, Ibu Ketua rencana program Maisa ke depan ini apa saja? Insya Allah kita akan permantap keterampilan ibu-ibu mungkin juga dengan mengurus jenazah, mengurus. Nah, bisa betul kan ada yang ada kemarin juga kemudian yang merawat jenazah. Ini jenazah dirawat sudah ya. Apa latihan kan latihan. Iya, latihan latihan penyelenggaraan jenazah. Ya, kemudian mempermantap bacaan Al-Quran dalam sholat, dalam keseharian dan doa-doa yang bisa barangkali kita selalu aplikasikan kepada anak-anak di rumah dan siapa saja teman-teman yang membutuhkan kita. Kemudian kami juga mengharapkan keterampilan karena sebenarnya saya mempunyai pandangan bahwa orang yang bisa saja orang membaca, tetapi kalau keterampilannya kurang, itu tidak bisa nanti dia terapkan di masyarakat. Jadi anggota majelis taklim yang kami punya sekarang ini, alhamdulillah, tentu saja kita harapkan bertambah wawasannya sehingga dia bisa beramal saleh, ya kan? Dia bisa terapkan di lingkungannya
di lingkungan rumahnya, terutama di pendidikan informal, di dalam rumah tangganya masing-masing, bisa mulai mungkin yang berkata-kata yang baik. Iya, tepuk tangan dulu itu. Jadi tidak, kan ada orang yang biasa berkata-kata menyinggung perasaan orang. Jadi kita sudah bisa mengerem itu. Oh, ini tidak benar, yang begini yang harus saya lakukan. Sudah bisa dikontrol. Ya, jadi sudah bisa mengontrol diri. Nah, kemudian yang kedua, menambah wawasan supaya dia meningkatkan amalannya. Misalnya hari ini dia belum bisa, mungkin banyak uangnya Ustaz, tapi tidak mau pergi umrah atau menabung melaksanakan haji. Karena haji itu adalah rukun Islam. Iya. Jadi kalau kita kan ini sebagai manusia, selain rukun Islam yang 5, tadi ada rukun iman yang 6 itu. Jadi kita akan, itu adalah dasar kita sebagai manusia, minimal 5 dan 6 itu yang kita laksanakan, insya Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Mendapatkan kenikmatan dari Allah. Iya. Dan mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sebagaimana tema daripada tadi oleh Ustaz, semoga kita termasuk hamba-hamba yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Oke. Kalau Pak Ketua Takmir, apa harapan tak buat Majelis Salim? Ibu Majelis Salim apa harapannya ke depannya? Harapan ke depannya seperti apa? Baik, harapan kami akan datang untuk kedepannya ini Majelis Salim semakin bagus lah. Amin. Semakin mantap keimanannya. Amin. Karena tujuan akhirnya kalau bagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz, itu keimanan kepada Allah, dan 6 dukung iman itu harus dihafal dan dimantapkan, termasuk naik haji bagi orang yang satu. Saya kira itu saja, dan saya menambah-nambah lagi hafalan-hafalannya. Hafalannya Tidak Pak. tuh, ada hafalan tahfizul Quran di Majelis Salim. Boleh. Ya, itu yang penting itu. Masya Allah. Saya kira itu saja. Banyak Pak Ketua. Jadi tamat lagi Pak Ketua Takmir adalah kalau bisa Majelis Salim tamatkanlah hafalan-hafalannya. Di, Budi. Bu. Insyaallah. Bu. Ibu kaji dah isu. Kaji dah jirai. Bu. Nah, kita mulai baca Pak Ustaz. Sebelumnya saya ingatkan lagi. Kenapa sarung gajah dulu disebut legenda Nusantara? Ada yang tahu? Nah, karena apa? Warisan leluhur, betul. Karena apa lagi, Bu? Karena sudah lama sekali, betul juga. Karena betul sekali sudah lama dalam masa leluhur. Karena sarung gajah dulu dimulai dari tahun 1970. 70? Bisa 70? Dua yang dari saya cuma bilang ya. 70? Nah, dan ibu dan saya 72. Kamu baik lagi sampai jumpa. 7? Ya, dan alhamdulillahnya pabriknya masih di Indonesia. Tepatnya di daerah Pekalongan. Pekalongan itu daerah apa, Ibu? Jawa apa? Jawa. Jawa. Ibu? Jawa. Jawa ya. Jawa Tengah. Jadi kalau ibu mau ke sana ke pabrik, boleh nanti ketika harga pabrik harga saja. Benar. Nanti bilang saya sudah syuting di Bajar TV, insyaallah nanti harganya di bawah harga pabrik. Budi? Bu? Yang mau berangkat silakan ya. Ibu? Ya, kita akan lanjut saja Pak Ustaz, silakan nama Ustaz. Ya, terima kasih. Ibu-ibu Majelis Taklim Hijratul Naim, Mutiara Permai Kabupaten Goa, dan seluruh pemirsa Fajar TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah kami sampaikan yang pertama tentang hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan. Ya, yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua adalah mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muqarrabun, ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surah ke-56, surah Al-Waqiah. Bahkan ini menjadi suatu amalan
para guru-guru kita diamalkan sudah sholat subuh. Subuh. Iya. Dan dia sunahnya dibaca ya. Baca sudah sholat subuh. Ya. Mungkin ulama-ulama kita, guru-guru kita itu mengamalkan, dan dengan mengamalkan itu berdasarkan pengalamannya, maka surah inilah yang dipakai salah satu untuk membuka rezeki. Surah Al-Waqi'ah, surah ke-56. Itu disebutkan ayat 10, 11 dan 12 dalam Al-Quran itu berada pada posisi sebelah kiri bagian bawah. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ini enak sekali ini bacaan kalau kita baca seringnya surah Al-Waqi'ah. Saya kira ini tak mantu kan Ustaz. Ya, mantu apalagi bos-bos juga ya. Mungkin ada yang hafal. Ada pun yang apa? Ya, kita sama-sama dulu. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Was-sabiquna as-sabiqun. Siapa itu was-sabiquna as-sabiqun? Mereka yang lebih dahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lebih dahulu beriman kepada Allah, ulaikal muqarrabun. Mereka yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu selalu ingin dekat kepada Allah. Ibarat suami istri selalu dekat. Ya, istilah anak muda couple. Ya. Tapi kalau ibu ketua dengan ibu majelis baru saya hanya berjauh. Ya, ibu konten. Ibu ketua takmir, ibu ketua majelis dan host. Sama-sama gajah duduk. Masya Allah. Pakai gajah duduk maksudnya sana. Iya. Ya ternyata pakai gajah duduk. Ya. Ibu dari makan dari. Pak Isya, ternyata Pak Ketua. Iya, tahu saya beda gajah duduk karena berarti memang selalu gajah duduk sudah beda. Karena tapi yang saya pakai tujuh itu anak tutup yang mana yang model baru kan? Iya. Yang apa yang pakai tua takmir ini memang yang model terbaru yang model kan? Sama itu. Kalau saya otentik juga. Iya, tidak yang namanya. Iya. Kenapa saya sebut ibu ketua yang selalu mendekat? Pasti belum pakai tahu kita? Belum. Belajar ini suami istri. Masya Allah. Batas ada di kapal ya. Satu pagi. Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk membangun umat. Ya. Kita semua ibu berdakwah di kampung tak di tempat tadi sini. Berdakwah aja untuk ke masjid, aja anak-anak untuk mengaji. Ya, itu termasuk dekat juga kepada Allah. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah bukan hanya kepentingan dirinya, tetapi juga kepentingan orang banyak. Maka yang disebutkan dalam Al-Quran, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Ibu datang tanggung di Allah berikan balasan. Sama sebentar, insya Allah ada balasannya juga dari gajah dulu. Iya, luar biasa gajah dulu. Betul, makanya sebentar pulang dengan baik-baik. Ada 7 balasan dari Imam Sa'ad tahu sebentar.
Nabala saya biasanya tidak bawa kaki dos, mesti Ustaz. Yang mana bawa pulang. Itu semua kenikmatan dunia Betul. dan akhirat kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bu, Dulu dari dong. Coba tadi bertanya si kamu papi, kamu. iya. Bu, Ayo. berapa Ibu? Berapa nih? Dua nih. Yang pertama apa tadi? Beramal soleh. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Ibu Allah. ketua nyimak kayaknya. Yang kedua apa Bu? Mendekatkan diri pada Allah. Luar Nah, biasa. kalau mau tanya pasti datang semuanya. Ini warna kudu, warna hijau hijau apa Ibu? Hijau. Coklat apa? Coklat apa? Coklat susu. Coklat susu. Coklat susu kayaknya. Ya. Kan sekarang itu coklat kapal itu bukan warna ada di mana? Bukan merah kuning hijau tidak nih. Iya. Merah darah, merah lango-lango, merah apa? Hijau tadi pula hijau asin, hijau ini, lagi ada lagi nyanyi. Jadi si lagu pelangi-pelangi tidak boleh dinyanyikan. Iya. Sesa kalau mau dinyanyikan. Merah dan Iya. Kemudian yang ketiga Ibu. Yang ketiga adalah mereka yang senantiasa menahan diri dari segala hawa nafsunya, kemudian yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Menahan diri dari segala hawa nafsu, kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah akan mendapatkan juga balasan surga yang penuh kenikmatan. Dasarnya itu ada pada surah An-Naziat. Ya, surah An-Naziat. Allah sampaikan dalam surah An-Naziat, wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut terhadap kebesaran Tuhan dan menahan diri dari segala hawa nafsunya. Ada dua di sini. Di ayat ini ada dua. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari segala hawa nafsu. Yang pertama takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di sini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taat itu dimanapun saja kita berada. Sering saya sampaikan bahwa Nabi berpesan kepada sahabat, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja pun kalian berada. Ya. Orang yang senantiasa merasa takut, merasa diawasi oleh Allah, takut terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendapatkan surga yang penuh kenikmatan. Kemudian yang kedua Ibu, mereka yang menahan diri dari segala hawa nafsunya. Bukan hanya nafsu makan Ibu. Bukan hanya nafsu cakma. Bu, bukan cuma hanya menahan diri. tapi itu. Ya. Ya. Ibu, kalau menahan diri dari segala hawa nafsu cakma mungkin bisa jadi. Ya. Karena puasa semuanya bisa. puasa tuh. Tapi menahan diri dari segala hawa nafsunya, keinginan untuk cerita. Kalau cakma kan bisa ditahan, puasa kan. Tapi kan banyak juga orang berpuasa tapi tidak puasa ini. Iya. Kalau dalam kabar yang viral kan. Iya. Wah, dengan tetangga sebelah itu, wah. Tapi tidak majelis saling tidak ada. Iya semuanya. Iya naik semua bagus semua. Bagus, tidak suka bicara. Nanti di proses bicara waktu kita di bawah. Iya. Sini Ibu ya. Iya. Bu. Ibu ketua, ibu pengurus, kita semua saling menasihati. Kita semua sudah dihadirkan Ustadz ya untuk pembinaan. Amalkan itu. Ya, kurangi, boleh bergaul tapi kurangi penuh. Ya, biasanya itu 1-2 berkumpul, Ya. muncul 3, 4, 5, muncul ceritanya. Muncul. Biasanya Bu ya, dan sini ya. Kan begitu.
jumpa orang jiwa kita biasa juga biarin yang muncul ini Iya. jadi ceritanya biasanya begitu Ustaz ya. Tapi Nabila ibu-ibu Kak Ustaz sekarang susah bagi kumpul jadi alhamdulillah tidak gosip. Cocok tapi gosip di grup WA. Iya sama. Atau kadang-kadang grup WA ada satu grup WA, namanya grup satu. Iya. Grup penjiwa. Satu ya. Nah kursinya tidak ada ya. Tidak ada toh. Semua saling kompak ya. Iya. Ya, jadi pokoknya sana orang gue yang salah tentu Insyaallah. Ibu mau jadi dapat kenikmatan di surga dan akhirat kelak di surga dunia dan akhirat di ya. Jadi yang pertama tadi di ayat ini taat kepada Allah, takut terhadap kebesarannya. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari segala hawa nafsu, bukan cuma nafsu cakma, nafsu apa. Ya. Kemudian yang keempat taat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Rasul. Ya, sunahnya Rasulullah. Ini itulah begitu mulianya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Ibu, hampir setiap kata Allah dalam Al-Quran itu biasanya diganti didampingi oleh Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Dalam syahadat pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Olehnya itu ibu, kalau mau dapatkan surga yang penuh kenikmatan, tidak lain adalah taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga. Ya. Kemudian yang terakhir yang kelima. Ya. Tetap melakukan amal kebaikan sampai akhir hayat. Kan biasa ada orang minta maaf panas-panas angin apa istilahnya? Dari bibit. Oh, saya kira paham. Oh, dari ayam. Oh, berubah ibarat itu. Oh, jadi. Ya. Oke, tidak tentu ya bersuara ya bukan? Ya, bukan. Ya, jadi ibu beramal itu tidak awalnya panas-panas sampai akhir. Ya. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Mungkin contoh ya bahasanya cuma berkah. Ibu ini jadi tidak. Jadi itu namanya panas-panas. Tai. Ibu, pengajian bulanan, Rutin. jangan sampai putus. Mau ada ustadz ataupun tidak, kita mau di sini. Intinya dulu, ya, kalau kumpul ke ibu seperti ini, bisa kita saling menguatkan, ada semangat, ada spirit. Ya, jangan karena kita lihat cuma 3 orang yang malas, kan? Tetapi, ya seperti itu hingga akhir. Karena disebutkan dalam satu riwayat, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dari khatimnya. Kalau amalan akhirnya itu bagus, maka insya Allah bagus. Sekiranya ini ya. Bu. Nah gitu lah, tetap kamu lagi. Panas-panas tai. Nah, lain juga sangat mampu. Bu. Bu. Apa aja temanya? Apa ya? Baula. Kemudian apa yang ada? Apa baula yang? Jadi yang kenikmatan ada 5. Yang pertama apa? Ibu Dani. Datang. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, jadi begitu apa? Yang ketiga, ayo bosan. Yang ketiga apa? Yang keempat yang ketiga sudah lupa ya. Yang ketiga, pertama beriman dan beramal. Yang kedua mendekatkan diri pada Allah. Yang ketiga takut dan menahan diri ya. Keempat taat. Kelima ya
lakukan kebaikan sampai akhir. Istiqomah. Betul. Dan saat itu saya biasa mami apa karena itu bukan nanti buat kita pulang nanti toh. Dan sebentar segmen berikutnya untuk kita bertanya juga, betul tidak? Betul tidak Bu? Bu, Ibu, bisa rumah kita iklan dulu ya, yang mama tetap di program Nusantara bersama Sarang dulu. Legenda Nusantara. Bisa kembali lagi di program Nusantara bersama Sarang dulu. Jadi bulan berarti muat yang legenda Nusantara dia masih Nusantara dulu legenda. Dari Nusantara, tapi tidak ada legenda mana legenda. Harus ulangi kepala bendera legenda Nusantara. Iya. Mana? Kata tu. Ini dulu legenda. Ya, masih bersama saya dulu. Dua yuta dan nih dari Bapak Ibu. Bu, Ibu, kita masih bersama Ibu Maisarin. Sebenarnya yang penting gerakan ada nih. Dari ini mulai dia. Hijrah naik, mutiara pandai dua. Dan ternyata kita alhamdulillah masih ada Ketua dan Pak Ketua. Ini kapal juga ini Pak Sati. Nah, Bu. Ya, jadi kita kasih kesempatan buat ibu-ibu pemirsa rumah yang mau bertanya. Nanti kita kasih hadiah 2 saran dari Sarung Gajah dulu. 2 pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi. Pemirsa rumah dan ibu-ibu yang di depan nanti kalau mungkin bisa melihat dulu. Nah, yang seperti ini. Nah, Ibu, yang ada tulisan legenda. Dari kursi legenda Nusantara seperti kadang-kadang di bawah. Yang ada tulisan. Yang ada tulisan. Ya, kalau tulisan Gajah dulu ya dari dulu di tahun 2 ada nih. Yang ada tulisan apanya Bu? Nusantara betul. Yang ada tulisan Arabnya. Lagi di sini. Ada di bawah Gajah dulu apa tulisan apa itu? Ada tulisan apa di bawah Gajah dulu? Tulisan Arab. Kenapa yang ada tulisan Arabnya? Karena dia lebih otentik. Ya seperti apa yang Pak Ketua. Kata takbir saya, Ustaz sekali lama ini kering. Nah, dia lebih otentik seperti ini contohnya. Itu tadi ungu, ini hijau. Kata kita lebih otentik. Masalah tak gue? Lebih otentik. Berarti harus yang ada tulisan. Iya. Tulisan kayak Arabnya Budi. Jadi kalau mau kipasan banyak yang begini, tapi kadang-kadang kayaknya beda. Jadi silakan. Kayak ini mereka bilang yang ada tulisan Arabnya Bu. Jangan sampai ada yang ngomong begini. Biasanya kayaknya tipis. Gantian tulisan Arabnya, makanya yang asli yang otentik itu yang ada tulisan Arabnya. Budi. Bu. Ya. Budi. Ya. Nah, bisa mana saya ini? Bagaimana berdiri? Begitu. Nah, saya kasih sama ibu yang bertanya. Kamu tidak dulu bertanya. Dapat kita. Nah, yang mau bertanya boleh angkat tangan nanti naik ke sini ya. Yang mau bertanya dulu pertama, naik ke sini Bu. Ini sampai ku. Oh, ini teman bosnya. Sama-sama lututku tidak bergerak. Sama gitu, iya 11-12 kayak gitu dong. Ya, sedikit. Ya, perkenalkan kita mata, majlis talim tak mata, anak tak berapa, suami tak berapa. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma. Saya Majelis Taklim Hijratun Naim Mutiara Permai 2. Masya Allah. Bisa bertanya? Tinggal di mana? Ya, tinggal di sekitar sini. Dekat sekali dari sini. Semua kemarin aku bilang begitu nah. Di mana ini tinggal? Iya, dekat sekali. Keluar tidak Di perumahan, di perumahan ini. Iya, di luar tidak ada. Ada bloknya itu. Oh, pokoknya dekat pintu ini. Oh, berarti dia kasih sampai dari sini. Bisa dari ini, Pak Ustaz. Langsung ke situ. Ibu sekretar sama lagi, ibu sekretar saya. Pokoknya keluar gitu kan. Ada nak? Sudah ada sih? Iya, ada cucu. Oh, ada cucu. Sama saya. Alhamdulillah sudah bersama penciptanya. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan ibu semangat ya. Semangat terus Ustaz. Belum mau mencari sesuatu yang baru? Belum ya? Jangan amin. Mengajar saja. Iya, amin ya Allah. Nah, mau ditanyakan Pak Ustaz ada? Iya. Atau Pak Ketua? Iya, saya Pak Oh, Ustaz. saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya mengenai tema kita hari ini, yaitu hamba-hamba Allah yang diberi nikmat. Salah satu ciri hamba Allah yang diberi nikmat itu adalah beriman dan beramal soleh. Apabila orang tersebut tidak beriman tapi beramal soleh, jadi amalnya banyak, sedekahnya bagus, rajin gotong royong di tetangganya, dan semua amal-amal soleh yang baik, apakah orang tersebut bisa digolongkan hamba-hamba Allah yang diberi nikmat? Dimudahkan semuanya, tapi ya, terutama di akhirat. Ya, cukup. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada sambil. Ini kita di sini, Ibu Rahmat sampai. Ya. Pada benar lu, pada Rahmat. Iya, Ibu Rahmat. Iya, Ibu Rahmat. Ibu Rahmat makasih. Kan saya Ibu Rahmat. Iya, Ibu Rahmat. Ibu dari biasa banget kan. Dan sampai kita ke situ ada ibu dari lain juga nih. Ibu dari. Oke, kita tahan dulu ya. Bisa kita tanya apa seperti apa kita. Saya yang kedua boleh. Boleh ada yang kedua? Siapa ya Pak? Boleh lagi? Ibu. Ya, lagi sini. Betul tak? Bisa jadi betul tak? Sisi gimana? Ya, sama pertanyaan. Mari sini. Ya, sama. Nak perkenalkan nama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni. Panggilan Wahyu. Panggilan Uni. Ya, saya anggota Majelis Taklim Hijratun Naim. Ya, tinggal di sini juga. Tinggal di BTN Mutiara Permai. Ya, ada bloknya, ada. Blok D1 nomor 8. Apa dia? Alhamdulillah. Anak tak ada nih. Ada cucuku. Aduh, cucu dah. Oh, saya kira udah semua nih tadi. Baju itu bukannya musik ya 338 lah. Fakultanya lah. 38 atau 58? Tapi yang mau tanya adalah sama Ustaz. Iya. Pak Ketua, Ibu Ketua. Pak Ustaz. Oh ya. Begini Pak Ustaz, yang tadi temanya itu mengenai rukun iman, Ya. ada 6. Jadi kalau diantaranya kita tidak beriman, yang salah satunya itu, apakah kita masih termasuk juga golongan orang-orang yang soleh Beriman. atau yang beriman? Itu saja. Oh ya, jika tidak ada salah satunya ya. Iya. Baru suka sih banyaknya luar biasa. Itu aja Bu. Iya. Di mana kita jauh dari sini? Jauh agak banjir. Agak banyak. Kalau kita mau angkat calon kita, Ya. kalau kita mau angkat calon kita. Jangan dulu Itu Ibu, cukup. Oke. Saya udah bilang aja Ibu Wahyuni, panggilannya Uni bukan Wahyu.
Jangan lupa ini masyarakat. Alhamdulillah. Dia ibarat juga bisa cerita. Dia mau kasih semangat apa sebentar sama orang ini jangan minta. Oh ayam. Apa itu? Nah, bisa dulu kita mau tanya jawabannya. Ibu mau tanya jawabannya apa? Mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Apa dulu? Iya, terima kasih. Pertanyaannya Masya Allah luar biasa. Bagus sekali. Terkait dengan tema kita. Benar. Tidak curhat. Tidak curhat. Bukan tidak sampai karena satunya sudah dan Ya. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya ada orang yang tidak beriman tetapi mengerjakan amal soleh, misal sedekah, berbuat sosial, ya seperti syaratnya ibu untuk mendapatkan kenikmatan surga akhirat, ya itu tidak lain adalah beriman. yang utama itu. Yang utama beriman. Jadi syarat utama adalah beriman. Mungkin dia mendapatkan kenikmatan, tapi hanya kenikmatan di dunia, diberikan balasan di dunia saja. Dan Tidak di akhirat, karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah agama ini ya dibangun atas dasar iman? Tapi kalau kalau pahalanya mungkin masih diterima, cuma di atas sana tidak bisa dibagi karena imannya yang menjaga tidak ada ya. Dan dia sudah mendapatkan di dunia. Ya, kemudian Bu, ya, bagi-bagi kemudian ini hidup. Pertanyaan kedua terkait juga masalah Iman juga ya, kan ada 6 Ustaz. Ada 6 rukun iman. Bagaimana kalau misalnya dia beriman kepada Allah tetapi ada salah satu yang dia tidak iman? Ini juga sebagai syarat dan itu sudah syariat, ketentuan dari agama, yakni beriman yang rukun iman ini ada 6. Dan misalnya ada orang yang beriman 5 saja, tapi dia tidak beriman kepada kitab-kitabnya Allah, itu tidak. Atau dia tidak percaya bahwa ada yang kita ada kehidupan akhirat. Itu dia tidak bisa mendapatkan juga kenikmatan akhirat. Oh, berarti bisa juga Ustaz ya. Iya. Mungkin dapat kenikmatan dunia. Ya. Mohon maaf Ibu. Kita tidak beriman pun Allah tetap kasih di dunia. Ya, rezeki ya. Tetapi kita tidak beriman itu tidak mengurangi nilai kemahaesaannya Allah, kemahakuasaannya. Jadi rugi seorang hamba yang ketika diciptakan oleh Allah lantas dia tidak beriman kepada Allah, beriman kepada seluruh di dalam rukun iman tersebut. Seperti itu. Masya Allah yang carinya. Karena kita tidak seperti itu. Iya, insyaallah amin. Pokoknya kita beriman beramal saleh. Iya. Melaksanakan semua iman iman yang kena. Iya. Oke. Sebagai kesimpulan, tanamkan dalam hati kita iman kepada Allah, bukan saja iman, tapi disebutkan nikmat itu ada nikmat Islam, tidak hanya sekedar Islam, ya melaksanakan hukum Islam, kemudian iman, beriman kepada Allah, tetapi kita juga paling tidak mendapatkan nikmat ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihatnya, yakin bahwa Allah senantiasa melihat kita. Saya hamba yang fakir dan dhaif ilallah, miskin ilmu bahkan kurang sempurna dalam ibadah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdi ila subulil hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, terima kasih. Bu. Bu. Gimana tosenya? Keren? Bagus? Masyaallah. Jadi mudah-mudahan ya Bu ya, tosenya Pak Ustaz ini ya bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Benar-benar dari masalah. Dari awal sampai akhir nih program ibadah misalnya gimana. Jangan itu cuma 4 tahun ini.
Kata dah lagi liburan semua dari awal sampai akhir. Sama kayak ini. Masuk ya keluar telinga. Tinggal di hati Bu ya. Tinggal di hati, hati diamalkan ya. Nanti dosa dosa diamalkan di sekitaran kita, sehingga nanti kedepannya bisa menjadi syafaat buat kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang begini udah memang ternyata anggota itu. Tanya kita ini di sini, di, oke, di, ya, Bu, Ibu, Ibu. Saya tahu bisa juga jangan lupa sekarang ini kan untuk kunjungi website sama aja dulu di sudah kita tentara atau bisa boleh saya namanya di @kalian_id. Ibu Di, Bu, Pak Ketua terima kasih, Ibu Ketua Majelis terima kasih, Ibu terima kasih ya. Bu, mohon maaf pada sasaran tadi karena kesempurnaan nggak hanya milik kesalahan kesalahan milik kita semua. Kita tahu salah, namanya salah, masih semua. Kita tahu salah milik kita manusia ada omongan. Kalau semua nggak ada juga bersalah dan ya kita manusia. Bu, Ibu, sampai jumpa di program usaha berikutnya bersama Sarung Gaya dulu. Legenda Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat